Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Gusti dari SPD, calon guru penggerak angkatan 10 dari unit kerja SMP Negeri 3 Wipesam, Kabupaten Banda Meriah, Provinsi Aceh. Pada video kali ini saya akan melaksanakan tugas modul 2.3 yaitu coaching untuk supervisi akademik. Pada video kali ini saya akan ditemani oleh rekan saya Ibu Safrinawati selaku guru mata pelajaran Bahasa Indonesia. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Pina. Waalaikumsalam Bu Gus. Apa kabar Bu Pina? Alhamdulillah Bu Gus, baik. Bu Gus apa kabar? Alhamdulillah Bu Pina, saya sehat. Bu Pina, hari ini kabarnya Bu Pina akan mengadakan kegiatan supervisi ya? Iya Bu, alhamdulillah hari ini saya mengadakan supervisi bersama Ibu. Anda siap Bu? Sudah siap Bu ya. Jadi Bu ini sudah hari ini akan mengadakan kegiatan supervisi dan Ibu sudah siap untuk melakukan supervisi. Baik Bu Gus. Bu Pina, hari ini tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai dari kegiatan supervisi ini apa Bu? Tujuan pembelajarannya itu siswa mampu membuat kesimpulan dari teks deskripsi Bu. Oh iya Bu. Baik Bu Pina, kemudian area pengembangan yang ingin Ibu capai dari pembelajaran ini kira-kira apa ya Bu ya? Area pengembangannya yang ingin dicapai dari pembelajaran ini, yang pertama, saya ingin mengembangkan kemampuan intelektual dengan cara menyampaikan materi secara jelas dan mulai dipahami oleh siswa. Kemudian menyajikan kegiatan pembelajaran yang berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan. Kemudian mengembangkan kemampuan sosial emosional dalam menghadapi siswa yang memiliki keberagaman kemampuan. Gitu Ibu. Berarti Ibu pada kesempatan ini yang ingin Ibu kembangkan yang pertama kemampuan intelektual dari siswa dengan cara penyampaian materi secara jelas. Kemudian Ibu juga ingin melakukan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi dan mengembangkan kemampuan sosial emosional dalam menghadapi siswa saat proses pembelajaran ya Bu ya. Ya. Baik Bu Pina, untuk selanjutnya Bu Pina, strategi apa yang akan Ibu pakai dan Ibu persiapkan untuk supervisi ini? Strategi yang saya siapkan, Ibu, pertama saya menyusun perangkat pembelajaran (RPP), kemudian saya memberikan contoh nyata agar siswa mampu menyelesaikan masalah berkaitan dengan materi yang saya ajarkan. Selanjutnya saya menyiapkan LKPD yang disesuaikan dengan kebutuhan belajar siswa. Berarti Ibu sudah menyiapkan semua strateginya Bu ya. Insya Allah Bu, kita akan laksanakan di jam 3.4 ya Bu ya. Baik Bu, kita laksanakan jam 3.4, nanti saya akan langsung masuk di kelas Ibu. Terima kasih Bu ya. Bu Pina. Terima kasih juga Bu. Assalamualaikum Bu Pina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Iya benar sekali Kana. Nah jadi teks laporan percobaan adalah teks yang sudah kita
tujuannya siswa dapat menyimpulkan teks deskripsi. Sekarang Ibu akan menanyakan dulu apa yang maksud dengan teks deskripsi, nak? Coba Piska. Teks deskripsi adalah ragam rencana yang melukiskan atau menggambarkan suatu berdasarkan kesan-kesan dari pengamatan, pengalaman dan perasaan penulisnya. Iya, benar sekali. Nah, jadi teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan ya perasaan, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, kita tulis dalam sebuah tulisan. Ya, jadi harus ada yang kita amati dulu. Contohnya kucing misalnya ya. Nah, apa itu kucing? Ya, kucing itu kita jadikan sebagai teks deskripsi. Bagaimana bentuk kucing, bagaimana warna kucing, ya, jenis kucing, bentuk matanya dan lain-lain. Jadi banyak sekali yang dapat dijadikan teks deskripsi. Ya, contoh banyak, bisa tumbuhan, bisa hewan, bisa pemandangan alam, itu bisa kita jadikan sebagai teks deskripsi. Teks deskripsi berarti adalah teks yang dapat kita mendeskripsikan, yang dapat kita lihat, yang dapat kita dengar, dijadikan sebagai tulisan. Baiklah anak ibu, nah jadi itu adalah pengertian teks deskripsi. Nah sekarang ibu akan membentuk kelompok, ya, membentuk kelompok, ya, silakan duduk per kelompok, silakan, dipersilakan. Nah jadi anak ibu semua sudah membentuk kelompok. Nah sekarang kalian sudah duduk di kelompok kalian masing-masing. Ibu akan membagi LKPD, ya, setiap kelompok. Nanti ini dikerjakan setiap kelompok. Setelah itu, ya, nanti ini dipresentasikan ke depan. Ini kalian. Silakan diperhatikan. Nah, anak ibu apabila tidak ada yang mengerti. Baiklah, anak ibu sudah selesai tugasnya? Sudah selesai tugas kelompoknya semua? Sudah. Ibu mau dari masing-masing kelompok mau presentasikan hasil LKPD-nya, teks deskripsi, ya, yang berdasarkan kesimpulan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Gusti dari SPD, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Benar Meriah, Provinsi Aceh, unit kerja SMP Negeri 3W Pesang. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan kegiatan pasca observasi bersama dengan teman saya, Ibu Safrinawati, SPD. Ibu ini kebetulan memangku mata pelajaran Bahasa Indonesia di kelas 8. Baik, kita lanjutkan untuk kegiatan pasca observasinya. Dedek. Selamat pagi Bu Pina. Ya, selamat pagi Bu Gus. Apa kabar Bu Pina hari ini? Alhamdulillah baik Bu Gus. Alhamdulillah Bu Pina hari ini kabarnya sehat-sehat saja ya, semakin berseri-seri ya Bu. Alhamdulillah Ibu. Nah, kemarin kita sudah melakukan kegiatan observasi Bu di dalam kelas Bu ya. Jadi Bu, saya mau bertanya nih Bu, bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan kegiatan observasi itu? Perasaan saya waktu Ibu melaksanakan observasi, yang terutama saya sangat tegang sekali Bu ya. Tegang sekali, nervous ya. Karena awalnya kan kita belajar sama anak kan biasa aja, nih tiba-tiba ada yang mengobservasi, yang mengamati, jadinya agak nervous dan tegang gitu Bu. Begitu Bu ya. Iya. Jadi Ibu tapi tetap profesional ya Bu ya. Kemarin saya lihat tetap profesional, tetap melakukan kegiatan pembelajaran dengan sangat baik. Pada saat Ibu akan melakukan akan dilaksanakan observasi di dalam kelas, ada langkah-langkah yang Ibu lakukan. Apa saja Bu langkah-langkah yang Ibu lakukan di dalam kelas? Sebelum saya melaksanakan proses pembelajaran di kelas, terutama langkah-langkah yang saya buat itu terutama kita buat RPP ya, membuat RPP dulu. Setelah itu mungkin RPP saya itu harus berpusat pada murid ya, student center. Itu. Dan aspeknya yang saya nilai itu kan ada 3 ya Bu ya, ada pengetahuan, ada keterampilan, dan ada sikap. Jadi Ibu membuat dulu rencana pembelajaran Bu ya, kemudian pembelajaran Ibu lakukan di dalam kelas itu adalah pembelajaran yang berpusat pada murid atau student center. Kemudian juga Ibu menerapkan beberapa aspek seperti aspek pengetahuan dan keterampilan Bu ya. Nanti dari segi aspek pengetahuan seperti apa Bu ya? Kalau yang Bu, jadi tadi perasaan Ibu itu sedikit perasaan nervous Bu ya. Kemudian Bu, apakah kegiatan yang sudah Ibu lakukan ini sesuai dengan langkah-langkah yang Ibu sepakati pada saat kita melakukan pra-observasi? ya, langkah-langkah waktu saya membuat observasi itu sesuai ya Bu ya. Yang pertama itu saya kan membuat perangkat pembelajaran dulu. Setelah itu saya melakukan proses pembelajaran itu berpusat pada murid Bu ya, student center, dan melakukan beberapa aspek yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Nah, jadi Ibu sudah membuat terlebih dahulu rencana pembelajaran, kemudian pembelajaran Ibu lakukan juga berpusat pada murid, kemudian Ibu juga melakukan aspek pengembangan yaitu di aspek pengetahuan dan aspek keterampilan ya Bu ya. Kemudian Bu, sejauh mana nih Bu proses pengembangan yang sudah Ibu lakukan ini? Apakah berjalan dengan baik atau sudah berhasil atau bagaimana Bu? Alhamdulillah kemarin itu Bu, mungkin walaupun ada beberapa kendala ya, pastinya saya menyesuaikan Bu ya, walaupun kurang optimal gitu ya Bu ya, menyesuaikan dengan perangkat pembelajaran yang materi kita yang sesuai dengan tujuan pembelajaran kita. Kira-kira Bu, hambatan yang Ibu lakukan, yang Ibu dapatkan ketika proses observasi itu apa kira-kira Bu ya? Mungkin hambatannya itu Bu, pas waktu saya mengelompokkan siswa Bu ya, jadi dari segi gaya belajarnya. Jadi pengelompokan siswa pada saat gaya belajarnya. Apakah pengelompokan siswa ini itu bisa menjadi hambatan itu apa penyebabnya kira-kira? Mungkin kalau kenapa saya mungkin waktu proses pembelajaran menjadi hambatan, mungkin di sini saya waktu membuat pengelompokan belajar itu kan saya membuat gaya belajar siswa Bu ya. Mungkin di situ mungkin ada beberapa yang harus diagnosis gitu Bu ya. Diagnosis. Iya. Jadi ada harus berarti awalnya belum ada diagnosis dulu Iya, ya. betul hambatan sehingga saya dalam membuat kelompok belajar, jadi untuk gaya belajarnya itu mungkin belum optimal. Ya, berarti kesiapan pembelajaran belum optimal. Kemudian Bu, untuk rencana tindak lanjutnya Bu, ke depan apa nih kira-kira yang bisa Ibu lakukan? Mungkin rencana tindak lanjutnya Bu, mungkin saya membuat pembelajaran yang lebih menarik ya Bu ya. Terutama waktu di saat dia belajar siswa mungkin pengelompokannya kurang maksimal. Terus mungkin saya waktu evaluasi kemarin
lupa Bu ada ice breakingnya. Oh, iya. Ice breakingnya saya lupa, jadi lupa memberi ice breaking kepada anak-anak, sehingga mungkin ada anak-anak mungkin terlalu pasif gitu Bu. Jadi Ibu kedepannya akan membuat pembelajaran lebih menarik Iya, lagi lebih ya, menarik lagi, Bu. dengan mengawali dengan kegiatan ice breaking Iya. Bu ya. Kemudian Bu, kira-kira Bu kegiatan ini kapan akan Ibu terapkan? Insya Allah Bu, kalau udah kita tahu nanti bagaimana cara pembelajarannya dan kita cari dulu SPG yang menarik untuk anak-anak, insya Allah saya buat ini minggu depan lagi Bu untuk proses pembelajaran ulangi. Baik Bu ya, nanti kita akan coba berdiskusi kembali Bu ya setelah melakukan kegiatan yang akan Ibu lakukan di minggu ke depan. Jadi Bu, ini saya terima kasih sekali Bu, Ibu sudah meluangkan waktunya untuk dilakukan kegiatan pasca observasi ini. Sekali lagi Bu ya, terima kasih banyak Ibu Pina. Iya, terima kasih Bu. Demikianlah tadi percakapan pasca observasi yang saya lakukan bersama dengan Ibu Pina, didampingi oleh pengajar praktik saya Ibu Mas Diana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.